Namanya identik dengan sensasi, kisah hidupnya berlumur kontroversi. Gaya bicaranya ceplas-ceplos, kadang kebablasan. Mungkin orang sebagian besar menilai dia itu dari segi berbicaranya. Berseteru dengan siapa saja tanpa tedeng aling-aling. Gue gila ya, tapi gue gila pada tempatnya. Gue bisa menempatkan diri gue. Dinginnya jeruji besi yang pernah ia alami tak lantas membuatnya kapok memantik kontroversi. Ya, inilah Untold Story, kisah selebriti yang tak terungkap. Ibarat catatan dalam buku harian, kisah hidup Niki memang belumlah usai. Coretan merah pada paragraf demi paragraf kisah Nikita Mirzani seolah lebih dominan tertulis dalam kanvas hidupnya. Ia yang namanya kini tengah melintang di jagat hiburan, seperti tak pernah habis dilumuri beragam sensasi dan kontroversi. Majelis Hakim yang mulia, apa yang tertuang dalam pembelaan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembelaan yang disampaikan oleh pembela Niki. Oleh karenanya berdasarkan fakta partai yang ada, Niki mohon Majelis Hakim yang mulia dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya buat Niki. Apalagi secara terang-terangan ia mengaku siap menanggung segala resiko yang ditempuhnya. Hidup itu kalau lu lempeng-lempeng aja juga nggak ada resikonya juga nggak hidup sih menurut Niki gitu. Jadi hidup itu harus ada resikonya biar berasa kalau kita tuh memang hidup gitu. Jadi nggak flat. Sebelum setenar hari ini, tahun 2009 silam, Niki pernah menyita perhatian publik lewat perseteruannya dengan mantan kekasihnya, Franz Rizky alias Kiki The Potters. Kala itu, Niki melaporkan Kiki dengan tudingan tindak penyiraman air panas dan pemukulan terhadap wajah dan bagian tubuh lainnya. Kejadiannya cepet ya, tiba-tiba disiram gitu kan. Aku yang ngerasain sakitnya, aku yang ngerasain meriang-meriangnya malam-malam gitu kan. Ya awalnya baik sih, baik biasa ketemu baik. Cuman lama-lama kan seperti ada dua sisi. Ya pokoknya aneh aja omongan yang nggak ada, dibikin-bikin gitu kan. Kamu kau seperti hantu terus menghantui aku. Kasus ini disebut-sebut sebagai upaya Niki mendompleng popularitas, apalagi band yang digawangi Kiki kala itu tengah menanjak popularitasnya. Kasus tersebut mengawali kasus pidana lainnya. Di tahun 2012, Niki kembali terlibat kasus hukum atas laporan tindak kekerasan terhadap Olivia Mandemae. Akibat laporan itu, Niki sampai harus merasakan dinginnya jeruji besi. Baru saja keluar tahanan, Juli 2013, Niki kembali dilaporkan atas kasus serupa oleh Fitri Srihandayani atas kasus pemukulan yang dilakukannya di sebuah kafe. Pengalaman pahit tidur di ruang sempit jeruji besi rupanya tak membuat wanita berjuluk Nyai ini kapok. Ia kembali terlibat kasus hukum. Kali ini dengan para pesohor, seperti dengan mendiang Julia Perez, hingga yang terbaru dengan pengacara kondang Elsa Sharif. Iya jangan baper kalau misalkan dia ngeliat postingan ini semua, berarti semua orang bisa melapor dong. Jadi kan tidak tertuju sama satu orang gitu, kenapa dia baper? Kecuali disebutin namanya Dr. Anders. Jadi kan ketahuan siapa yang lebih pintar, siapa yang enggak. Belum reda kasusnya dengan Elsa, Niki juga harus menghadapi laporan demi laporan hukum dari dua mantan suaminya sekaligus, yakni Sajat Ukra dan mantan suami sirinya, Dipo Latif.
Berkat laporan Dipolatif atas kasus kekerasan dalam rumah tangga, Kamis dini hari, tepatnya 30 Januari 2020 lalu, Niki harus digiring ke rumah tahanan Polres Jakarta Selatan karena beberapa kali mangkir dari panggilan polisi. Beruntung, hanya 3 hari Nikita mendekam di balik jeruji besi. Ia akhirnya keluar tahanan karena mendapat keringanan penangguhan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Usai keluar dari rutan Polres Jakarta Selatan 3 Februari lalu, alih-alih Niki tampil sebagai anak baik, ia ternyata masih menunjukkan sikap konfrontatif dengan para peseteru. Bahkan masih seperti biasa, mulutnya gatal untuk menyindir para seteru yang ingin menyeretnya ke balik jeruji besi. Itu sampah semua. Selain kasus hukum berlatar kekerasan, Niki juga kerap menebar sensasi dari kemolekan tubuhnya. Pose-posenya di majalah Dewasa kerap membuat jantung pria berdebar. Hingga pernah dicekal Komisi Penyiaran Indonesia karena tampil vulgar di sebuah acara stasiun televisi swasta. Kalau kaget itu pasti ya. Kalau dibilang mencari sensasi gara-gara foto itu nggak banget ya, nggak benar banget. Bahkan di tahun 2015, ia sempat tersandung kasus prostitusi. Kala itu ia sempat digerebek pihak berwajib di sebuah hotel mewah karena diduga tengah melakukan transaksi dengan pria hidung belang. Namun fakta penggerebekan tersebut langsung dibantahnya. Karena ini sudah tersebar luas ke seluruh Indonesia gitu, jadi nenek, kakek, tante tuh kalau keluar dan mereka tahu kalau itu adalah tante dan nenek-nenek gitu, jadi pada diliatin orang gitu, jadi kasihan. Kau yang selalu menyalahkan aku. Nyali Niki memang sudah teruji. Sebagai publik figur, bahkan ia sadar betul kadar sensasi dan kontroversi yang melekat pada dirinya layak dieksplorasi demi meneguhkan eksistensinya di dunia hiburan. Ia tak pernah mundur selangkah pun meski harus melawan orang per orang, termasuk institusi media yang ikut melambungkan namanya. Ia tak segan semburkan serapah hingga keluar berbagai umpatan dari mulutnya. Lantas apa yang membuat nyali Niki teruji? Benarkah trauma masa kecil menjadi latar yang membentuk watak temperamen Niki? Benarkah kegagalan demi kegagalan mengayuh bahtera makin membuat Niki berani meluapkan amarah? Benarkah Niki sengaja melakoni peran sebagai pemberontak demi memproteksi anak-anak? Simak kisah tak terungkap lainnya hanya di Untold Story.